Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Firman Wanipin, dalam channel YouTube Cilote Wanipin. Bapak Ibu, di pagi yang cerah ini, saya sedang berada di kawasan Pasaraya Padang. Di Pasaraya Padang, di kawasan Jalan M. Yamin. Dan hari ini kita bersama dengan salah satu tokoh senior kita, orang tua kita, yaitu Bapak Haji Asrul-Manan. Beliau adalah Ketua Dagang Pasar Kota Padang. Dan hari ini kita akan bercerita dengan Pak Haji. Ya Pak Haji? Ya, bercerita banyak dengan Pak Haji terkait dengan kondisi Indonesia, Sumatera Barat kekinian Pak Haji ya. Dan kita akan minta pandangan beliau terkait dengan kondisi kekinian. Apalagi kita baru saja melaksanakan Pileg dan Pilpres ya Pak Haji. Dan tentunya telah melahirkan calon atau pemimpin yang saat ini sebentar lagi akan dilantik ya Pak Haji ya. Dan tema kita hari ini Pak Haji, apa yang mau kita angkat nih Pak Haji, cerita kita hari ini? Ya. Terkait dengan musibah bangsa. Musibah bangsa. Maksudnya gimana tuh Pak Haji? Musibah bangsa kita saat ini seperti apa gitu? Ya. Tentunya para pemirsa dan Cilote Wanipin ini pengen tahu Pak Haji. Silakan Pak Haji. Musibah. Iya. Sangat banyak. Ya, musibah ini ada 3 dimensi. Yang pertama, hukuman dari Allah. Yang kedua, ampunan dari Allah. Ya. Yang terakhir, peningkatan derajat dari Allah pada umat. Jadi kita akhir-akhir ini kan digoncang oleh musibah-musibah. Iya. Katakanlah di Sumatera Barat, meletusnya Gunung Merapi, korban yang cukup tinggi. Betul Pak Haji. Sampai sekarang tampaknya sampai ada. Iya. Banjir bandang kemarin nih Pak Haji. Longsor di mana-mana. Di mana-mana, di pesisir. Iya. Dan korbannya sudah sangat tinggi. Betul, betul. Dan itu jangan dianggap angin lalu. Itu peringatan daripada Allah. Itu teguran ya dari Allah ya Pak Haji. Peringatan dari Allah dan teguran dari Allah. Jadi kalau musibah itu kan apa asap musibah pasti paling menyakitkan. Iya. Tentu kita belajar apa penyebab dari musibah ini. Mungkin musibah itu dari unsur luar, ada musibah itu dari kesalahan dari kita sendiri. Iya Pak Haji. Ya, kalau belajar dengan itu, kita akan bisa mengevaluasi dan memperbaiki diri dan masyarakat dan bangsa kita sendiri. Yang kedua, musibah itu yang merupakan ya penghapus dosa. Ya, mudah-mudahan dengan musibah-musibah ini timbul sadar masyarakat sehingga dia kembali pada akhlak yang baik, ya, harmonis yang baik, kebersamaan yang baik, ya, silaturahmi yang baik di segala sektor, ya, sehingga ampunan dari Allah datang. Yang terakhir, karena belajar daripada musibah ini, ada peningkatan daripada derajat. Dan inilah yang harus kita perbaiki. Inilah yang harus perbaiki. Sekarang kan zaman globalisasi. Zaman globalisasi ini batas antara bangsa itu tidak boleh kata tidak ada. Iya. Ya. Apa sebabnya? Karena teknologi sudah canggih. Teknologi sudah hebat. Sebenarnya kita katakanlah dengan HP ini melihat anak-anak kita bermain HP merisaukan. Sebab dalam HP itu macam-macam situasi yang seharusnya tidak bisa ditonton oleh anak. Itu sangat merisaukan. Yang kedua, sistem demokrasi. Sistem demokrasi kita kan apakah masih cocok ini demokrasi? Kalau demokrasi itu kan musyawarah dan mufakat. Iya. Akan menghasilkan orang-orang yang terbaik, berkualitas jadi pemimpin. Sekarang kini demokrasi yang model kita ini katakanlah yang sistem pilihan langsung. Kita mulai berenung-renung masih cocokkah dengan bangsa kita? Saya rasa tidak cocok lagi dan perlu dievaluasi. Soalnya yang kenyataan yang ada itu bukan demokrasi, danakrasi. Danakrasi. Ya, terjadilah songgok menyogok di mana-mana dari tingkat atas sampai ke bawah. Ini adalah dosa besar. Kerja haram itu. Yang menyogok juga haram. Yang menerima sogok juga haram.
Yang terakhir itu humanisasi, memanusiakan manusia. Inilah yang paling penting kita. Memanusiakan manusia ini butuh orang-orang yang pintar jadi pimpinan. Orang-orang yang arif, orang yang bijak. Saya rasa dengan sistem ini tidak akan muncul. Ya. Kalau orang Minang bilang dulu untuk pemimpin ini tinggi tapak jauh, kadang jalung basuh. Ya. Kita belum temu dengan orangnya, kita udah tahu siapa orangnya. Kualitas orangnya kita tahu. Begitu kita bertemu dengan orangnya luar biasa sekali. Indonesia ini bisa merdeka di contoh Pak Atta, Bung Sari segala macam. M. Nasir juga. Nasir, ya. Pak Hamka, Agus Salim ya Pak Haji. Salim. Jadi sekarang sistem kita inilah yang menimbulkan musibah terhadap bangsa kita. Lahirlah kepemimpinan-pemimpin palsu. Ini kenyataan di mana-mana. Pemimpin palsu ya Pak Haji. Dari demokrasi. Kita bicara masalah ya kedaulatan rakyat, tapi yang berdaulat duitnya. Ya, ada daulat. Ya, berarti ya, mereka mikirkan kelompok ya Pak Haji. Ya, jangan ya pribadi dan kelompok. Termasuk partai-partai Islam. Tidak ada. Termasuk. Ya, jadi kan rasa-rasanya sistem kita sekarang ini sudah, kalau menurut pandangan saya pribadi, sudah seharusnya dievaluasi dan dirubah. Kembalikan pada demokrasi Pancasila. Yang penting ini udah ada pilihan langsung ini. Iya. Percuma kita menyekolahkan anak kita ke luar negeri segala macam, tapi yang dipakai orang-orang tidak berkualitas ya Pak Haji. Tidak berkualitas. Iya. Yang distel oleh duit di belakang. Iya. Jadi ini harapan. Kenapa munculnya pimpinan-pimpinan palsu? Jangan salahkan pimpinan. Salahan umat ini. Yang salah rakyat. Kita terlena. Termasuk, katakanlah kalau dalam organisasi Islam itu Muhammadiyah NU. Terlena. Ya, saya pernah bertanya kepada salah seorang dari para tokoh Muhammadiyah, bagaimana Pak, siapa pimpinan kita? Pikir aja sendiri. Itu kan bukan jawab. Itu enggak jawaban. Jawaban yang bijak dari seorang. Jadi berarti kita tidak masyarakat kehilangan panutan. Panutan yang betul-betul bisa, ya katakanlah kalau masalah agama ada ulama. Ya, pimpinan organisasi kemudian dan organisasi NU. Kita tidak bicarakan perbedaan-perbedaan orang itu. Tapi yang jelas kedua-duanya mungkin manusia itu ya mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi inilah yang kita renung-renungkan. Kenapa terjadi timbulnya pemimpin palsu ini? Oleh karena umat, masyarakat, rakyat terlena dengan cinta dunia. Termasuk tokoh-tokoh keagamaan. Ya. Cinta. Tidak berani menegur bahwa ini tidak benar. Orang sudah sogok menyogok di mana-mana. Satu pun ulama tidak ada yang bicara. Satu pun ulama tidak ada bicara. Ya. Para profesor tapi tidak dengar. Intelektual kita di kampus, akademisi kita Pak Haji, tidak bicara. Profesor doktor kita banyak, cuma mereka diam. Nah, seolah-olah terjadi pembenaran. Nah, inilah yang mengakibatkan pimpinan-pimpinan itu terlibat kasus corona pemikiran. Corona pemikiran. Bukan corona COVID ya Pak Haji. Bukan corona. Jadi kadang-kadang ya terlibat dijual. Ada juga terlibat jual narkoba, itu kan satu hal yang memiriskan perasaan sebagai kita masyarakat bawah. Jadi Wan Ipin, ya itulah yang dari segi katakanlah buah pikiran dari akar rumput ini. Ya. Kita minta kepada seluruh unsur TNI, unsur polisi, unsur tokoh, unsur intelektual, unsur masyarakat, tanamkan militansi kebangsaan, perwak. Ini yang penting. Jadi kita harus bangga dengan bangsa Indonesia, sehingga kita mencerdaskan kehidupan anak-anak kita, sehingga dia bisa memegang kendali. Jangan nanti dia terjajah oleh bangsa lain. Dia memegang kendali dari segala sektor. Berdaulat. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi apa obatnya? Apa solusinya? Itu penting kita pikir. Jangan obatnya dan solusinya. Pertama, perubahan sistem.
Jadi sistem hari ini dirubah. Sistem yang katakanlah pilihan langsung ini saya rasa tidak cocok lagi untuk kita masyarakat kita. Sebab masyarakat kita ya banyak ya keadaan kehidupannya belum memenuhi, Belum mapan ya Pak Haji. mapan. Yang kedua ya harus kita tanamkan di seluruh unsur masyarakat tobat nasional. Harus tobat kita. Harus tobat ya Pak Haji. Di seluruh rakyat Ya, Indonesia. kita udah terlena, Kita bisa aja terjajah dari unsur luar, bisa terjajah dari unsur pengkhianat bangsa, sehingga bangsa hari depan anak cucu kita ya meratap kita kalau mikirkan. Kalau kondisi yang kita udah bisa juga melihat. Saya dulu masalah hilangnya terminal di Kota Padang. Iya. Ya, kita sudah baca dampaknya ini yang kejadian sekarang ini. Kondisi Pasaraya hari ini ya. Yang jadikan Kota Padang kota mati. Iya. Kita udah bicara. Tapi karena ada unsur-unsur dari masyarakatnya yang tidak percaya dengan perjuangan kita, sehingga dia terlena, akhirnya beginilah masyarakat. Dan terasa sekarang kan? Luar biasa. Iya. Kondisi Pasaraya. Dari jauh hari kita udah bicara. Ternyata anggota-anggota DPR segala macam ya, yang kita lagi memasukkan dianggap lalu aja. Ya. Tidak didengarkan aspirasi di masyarakat. Inilah jadinya. Ya, inilah jadinya. Sehingga sekarang terjadi pikiran-pikiran yang mubazir. Bikinlah terminal di sana, tidak ada sama. Ya, kan Kota Padang mubazir, kota paling banyak terminal Pak Haji se-Indonesia. Iya. Jadi kita kembali kepada musibah bangsa. Yang salah itu bukan pemimpinnya, yang salah umat. Yang salah umat, iya. Yang salah rakyat. Jadi kita mengingatkan pada seluruh unsur masyarakat, jangan terlena. Iya. Melihat orang itu jangan dari segi duitnya aja. Jangan dari segi beliaunya aja. Iya, iya. Ada mampu lah dia. Ya, beliau ini kan bisa aja. Ya, mengicuan apa Ji? Ya, penipuan wajah aja. Ya. Ini berisi kepala apa Ji? Nah, itu yang penting kemampuannya. Yang seperti yang dibiasakan orang Minang tadi kan itu. Ya, bermusyawarah mencari orang yang terbaik di lingkungannya untuk mementing kaumnya. Kan itu dulu Minang ya. Begitu juga kita bermusyawarah dengan baik. Ini demokrasi itu yang bersuara dengan baik untuk mencari pemimpin bangsa ini yang bisa membuat bangsa kita ya katakanlah berharga di seluruh dunia, bahkan unggul dan panutan. Ya, potensi untuk itu ada kita. Ya, dari segi sumber alam, dari segi manusianya. Yang penting pendidikannya itu betul-betul efektif. Ya, jadi pendidikan untuk memajukan suatu bangsa. Nah, makanya orang Pasar juga sering terlibat dalam pendidikan pendidikan. Nah, itu terasa sekali. Kalau anak kita terdidik, kita senang sama dia. Iya, kalau anak kita terdidik dia seagama dengan kemampuannya, kita tidak usah pusing-pusing lagi. Iya. Nah, itu. Begitu juga bangsa. Kalau bangsa ini regenerasinya terdidik, kita akan melihat kemajuan-kemajuan dari sektor. Kalau bangsa anak-anak kita terdidik dari segi unsur keagamaan dan unsur intelektualnya, dia akan memegang kendali di dunia ini. Kita lah. Yang penting sistem ini jangan berkelanjutan. Akan menghasilkan pemimpin palsu. Artinya Pak Haji, sistem demokrasi hari ini harus diganti, harus ditukar kembali, direvisi sebaik mungkin. Nah, ini kan tentu membutuhkan kekuatan dari unsur kepolisian, unsur TNI, unsur kepolisian, unsur ulama, unsur intelektual, supaya berpikir lebih tajam, lebih humanis terhadap kemanusiaan. Ya. Menjadi apa bangsa ini? Jangan pikirin Indonesia 2 tahun ke depan, 100 tahun, 200 tahun ke depan manusia bangsa kita ini. Kalau kondisi sekarang dibiarkan Pak Haji, gimana Pak Haji menurut mata Pak Haji, menurut pandangan Pak Haji nih? Ya. Kan kita ini udah musibah nih. Iya, kalau kita yang sayang meratap anak cucu nanti. Yang akan meratap anak cucu. Artinya bisa-bisa kita terlena, yang teraniaya itu generasi berikut. Bisa-bisa Indonesia tinggal kenangan nanti. Ya Pak Haji. Itu kan jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi yang begitu. Jangan sampai kita berharap hal ini tidak terjadi. Jadi tentunya harus ada perbaikan. Sikap diri itu dari sektor-sektor, yaitu sebagai negara kesatuan Republik Indonesia memilitansi. Kebangsaan itu
Kalau perlu diajarkan di sekolah seperti dulu-dulu kan ada Pancasila. Ada Pancasila, ada P4 namanya Ada Pak Haji. P4. Ya. Sekarang kan nggak ada, udah nggak tahu saya masih ada diajarkan. Enggak, P4 nggak ada lagi. Ada Nggak ada lagi. Kalau dulu setiap kita masuk sekolah kan ada penataran P4. Ada penataran. Jadi hari ini P5 yang ada katanya Pak Haji. Jadi itulah Wan Upin, dengan harapan culete ini jangan sekadar culete, mudah-mudahan ada manfaat, ada ibadah, unsur ibadah. Betul Pak Haji. Maka saya tadi kan kita buka, kita tutup dengan doa. Iya. Ya. Rabbi, a'udzubika min hamazatis syaitan. Rabbi ayah dulu. Ini tawakal. Tuhan, jauhi setan dari awak. Nah, jangan dake-dake setan kok ke bangsa. Iya. Jauhi setan dari awak. Dan mari kita menjadi orang yang bertawakal. Takwa dan tawakal itu manusia yang paling berkualitas. Orang-orang yang katakanlah yang beriman, beribadah, bertakwa itu manusia kualitas. So membeli surga ini gampang. Beriman pada Allah dan Rasul, ruku, sujud dan berbuat kebaikan. Itulah tugas kita semua. Jangan berbuat keburukan. Asal apapun ya ketidaktertiban dalam berbangsa ini ada perubahan, harus ada diingatkan supaya menjadi tertib. Jadi bangsa ini harus tertib, bangsa ini harus bersih, bangsa ini harus indah. Tertib dari segala sektor kan itu. Bersih dari segala orang yang mengurusnya bersih dan akan terjadilah keindahan dari segala. Iya. Barangkali itu Bang Ipin. Baik Pak Haji. Satu lagi Pak Haji. Ini Pilgub Sumbar sama Pilwako atau Pilkada Kota Padang sebentar lagi kan mau apa nih Pak Haji, mau digelar ini. Ya. Dan tentunya ada pandangan Pak Haji terkait dengan pemimpin kita ke depan. Apakah mulai dari gubernur, wali kota, dan bupati, kabupaten kota lainnya seperti apa Pak Haji? Ya kalau yang sekarang ini kan nggak enak kita. Ya. Ya yang kata ini begini. Ya. Ini gitu ya. Saya melihat kalau untuk Kota Padang, ya kita lihat aja langkah-langkah yang telah dibuatnya. Ya, saya melihat di Pasaraya kan walaupun belum bisa full ditertibkan, tapi yang berlaku itu harus dicabut. Sehingga wali kota ke depan itu yang bisa menjalankan segala aturan, ketertiban dan kebersihan kita. Pasaraya semula dari era reformasi tidak pernah dibenahi. Ya, ada pembangunan baru itu proyek. Tapi yang Pasaraya yang dibangun dari lama, katakanlah Blok A, katakanlah Kopas, Malin, pasti sampai dicat aja tidak ada. Tapi distribusinya tahun-tahun kan jam minta. Iya. Distribusi tiap saat diminta. Minta kalau perlu dilak segala macam. Itulah pemimpin palsu itu bertindak kan itu. Coba kasih dulu, mungkin orang akan bayar aja. Iya. Coba kasih distribusi itu kemana? Kemana distribusi itu? Iya. Jangan hanya untuk kungker-kungker DPR menghabis-habiskan duit aja kan. Hasilnya tidak ada sama sekali. Wan Ipin? Iya. Kalau gubernur Pak Haji, gubernur Sumatera Barat? Gubernur begitu juga. Kita kan udah melihat situasi sekarang. Iya. Ya, boleh dikatakan ya tidak ada sempat terjang sekali. Ya, tidak ada sempat sekali. Kita mengharap orang yang jadi gubernur itu untuk kuatnya Sumbar. Iya. Itu ada kemampuan untuk menggerakkan segala sektor, biar dari segi pendidikan, ekonomi kemasyarakatan. Contohlah masalah-masalah flyover apa namanya itu? Flyover. Iya, flyover. Ya, katakanlah jalan tol. Iya. Itu sebetulnya kalau menurut pendapat pribadi ya, itu proyek mercusuar. Lebih-lebih kalau duitnya utang, itu menyakitkan itu terhadap masyarakat. Ya. Itu proyek masyarakat. Yang lebih penting itu jalan-jalan alternatif. Katakanlah dari Sungai Bane, air dingin itu sampai ke Solo, dibangun jalan bagus. Ini bisa jalan wisata aja itu ini. Begitu juga jalan-jalan yang menembus kepada kepentingan ekonomi masyarakat. Itu lebih penting daripada jalan tol ya Pak Haji. Jalan tol yang mematikan ekonomi masyarakat itu. Iya. Itu untuk siapa jalan tol dibikin sebenarnya? Kalau lebih kalau duitnya utang ke luar negeri kan itu memalukan. Jadi baik-baik kita membangun itu sesuai dengan kemampuan bangsa. Sesuai dengan bangsa. Tidak perlu rencana-rencana apa namanya tadi itu? Mercusuar. Iya. Nah, itu. Mercusuar ujung-ujungnya musibah bangsa. Ya, kenapa? Karena kita utang. Ya, utang. Ya, kita harus ukur diri lah. Secara bangsa kita baru mampu begini. Ya silakan aja. Tapi yang penting digerakkan terus-menerus. Jadi dia di sekolah kan anak kita keluar negeri. Dia contoh lagi bagaimana kita terapkan di bangsa kita ini sehingga
bangsa ini berkomitmen, Iya, berkelanjutan gitu. betul Pak Haji. Jangan ada pimpinan-pemimpin yang bisa dibayar oleh asing. Nah, ini kan jalan tol oleh penyusupan-penyusupan itu. Iya. Sistem soal ini danakrasi, bukan demokrasi. Danakrasi. Danakrasi, bukan demokrasi. Bukan Jadi, demokrasi. bisa aja asing menyusup dengan dananya yang untuk kita harus sensitif dengan ini. Pembangunan tol ini. Bangsa kita harus sensitif. Segala unsur harus sensitif dengan pengkhianatan-pengkhianatan itu. Dengan katakanlah kemunduran itu sebetulnya kan itu untuk menguasai sumber alam aja. Iya. Lain tidak lain. Karena sumber daya alam kita itu luar biasa luar biasa ya Pak Haji. Dan bisa ya untuk jangka panjang kalau anak-anak kita, cucu-cucu kita berkemampuan. Iya. Apalagi Sumatera Barat nih bangsa Pak kita dari sektor biar segi Iya. ekonominya, biar segi kualitas keumatannya ya akan muncul. Betul. Tergantung pendidikan dan niat beberapa pemimpin dari sekarang. Baik Pak Haji. Baik Pak Haji. Baik, demikianlah bincang-bincang kita di pagi yang cerah ini bersama dengan Bapak Haji Azrul Manan, Ketua Pedagang Pasar Kota Padang, yaitu dengan tema musibah bangsa. Artinya, sekarang Pak Haji melihat bangsa ini dalam musibah. Artinya harus ada perbaikan, harus ada perubahan. Karena apabila kita tidak lakukan perubahan atau tobat nasional, kata Pak Haji, ya Pak Haji, ya, ini bangsa ini akan seperti ini. Dan tentunya kita akan secara langsung akan dikuasai. Ya Pak Haji, dikangkangi kata Pak Haji, istilahnya. Itu saja. Burung Rian Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.